program food estate ini termasuk kategori kejahatan lingkungan. Nah, apakah proyek food estate dari Presiden Jokowi yang disebut oleh Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, sebagai kejahatan lingkungan bisa kita kategorikan sebagai ecocide atau pemusnahan habitat atau lingkungan hidup? Nah, tentu kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita kembali lagi untuk membicarakan isu-isu terkini tentang politik dan khususnya jelang pemilu 2024. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media dan jangan lupa komen, like, dan share konten-konten di channel YouTube kami. Oke, hari ini kita akan bicara satu isu yang juga menarik dan menjadi bola panas ya. Tampaknya juga menjadi disebut-sebut atau dianggap menjadi manuver politik PDI Perjuangan untuk menyerang lawan politiknya, Capres Prabowo Subianto. Nah, ini soal kritikan PDI Perjuangan melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tentang food estate ya, yang merupakan program dari Presiden Jokowi di periode kedua. Sebenarnya program ini di bawah leading sektor Kementerian Pertanian tapi di backup penuh oleh Kementerian Pertahanan ya, di mana ada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan di sana yang sekarang menjadi calon presiden dari Partai Gerindra dan juga didukung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Jadi 4 partai sudah mengusung, mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Nah, ini menarik apa yang disampaikan Hasto bahwa program food estate ini termasuk kategori kejahatan lingkungan. Nah, kita catat atau garis bawahi pernyataan Hasto atau pernyataan yang mewakili PDI Perjuangan yang sebenarnya partainya Pak Presiden Jokowi. Program food estate masuk kategori kejahatan lingkungan. Nah, dalam pernyataannya pada Selasa 15 Agustus 2023, Hasto mengatakan dalam prakteknya kebijakan itu, maksudnya food estate, ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Nah, ini yang memantik beragam pandangan, argumentasi, dan juga persepsi apakah sebenarnya yang disampaikan oleh Hasto yang mewakili sikap dari PDI Perjuangan ini adalah serangan untuk lawan politik mereka, Prabowo Subianto, di mana kita tahu PDI Perjuangan punya capres yaitu Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur Jawa Tengah saat ini. Ini juga menjadi menarik ketika PDI Perjuangan mengkritik program dari Presiden Jokowi yang merupakan kadernya atau bahasa mereka adalah petugas partai dari PDI Perjuangan. Sebelumnya juga PDI Perjuangan sebenarnya lewat pernyataan Hasto juga mengapresiasi atau mendukung program food estate ini, tapi belakangan kritik tajam dilayangkan Hasto terhadap atau PDIP terhadap program food estate ini. Pertanyaannya, apakah ini hanya serangan kepada Prabowo yang memang diberikan tugas untuk juga mengawal program food estate ini oleh Presiden Jokowi, atau malah ini juga serangan sebenarnya terhadap Presiden Jokowi? Ini menjadi pertanyaan. Atau sebenarnya PDI Perjuangan ingin menyerang atau menembak, tanda kutip bahasanya, memberikan tembakan kepada Prabowo sebagai lawan politik mereka, sebagai capres lawan mereka, tapi yang kena malah Presiden Jokowi. Nah, karena ini kan kebijakan dari Presiden Jokowi, bukan kebijakan dari seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang dipercaya untuk membantu program food estate ini, mengawal. Katanya urusan Menhan tidak hanya urusan pertahanan oleh Presiden Jokowi mengatakan, tapi Menhan juga mengawal ketahanan pangan. Nah, ini ada di sebarannya di beberapa daerah. Program food estate ini ada di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan di Papua juga ada. Ya, ini masuk program
di program proyek strategis prioritas ya di masa kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua. Menarik kalau kita cermati bahasa kejahatan lingkungan. Nah, dan apa sebenarnya implikasinya jika memang ada kesalahan atau kebijakan yang tidak tepat dalam program food estate yang dijalankan oleh Presiden Jokowi yang di mana Prabowo Subianto diminta membantu atau mengawal pelaksanaannya. Jika benar apa yang disampaikan oleh Hasto dan PDI Perjuangan bahwa dalam program food estate ini ada kejahatan lingkungan atau masuk kategori kejahatan lingkungan, apakah ada implikasi hukum? Nah, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran atau ada potensi pidana, tindak pidana lingkungan di sana? Dan menarik yang disampaikan juga Hasto bahwa yang mencermati hutan-hutan yang justru ditebang katanya. Nah, menjadi gundul, dan ini juga PDI mengacu pernyataan atau pandangan-pandangan dari aktivis lingkungan seperti Greenpeace misalnya yang juga menyoroti keberadaan dari program food estate ini. Hasto mengklaim PDI Perjuangan mendukung food estate yang diusung Jokowi, tapi ketika implementasinya bermasalah atau tidak sesuai dengan yang direncanakan, tentu mereka menyampaikan kritik dan menyampaikan masukan. Nah, tadi ini sebenarnya harus menjadi perhatian juga dari teman-teman di legislatif, para partai politik yang punya keterwakilan di parlemen, ya khususnya mungkin juga partai oposisi ya seperti PKS dan Partai Demokrat. Karena ketika program food estate ini tidak berjalan, bahkan ada yang dikatakan gagal, seperti contohnya di Kalimantan Tengah. Nah, di sana ada proyek singkong seluas 600 hektar yang disebut-sebut mangkrak, dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri terhadap program food estate. Tapi mengacu kepada apa yang disampaikan Hasto, PDI Perjuangan, kalau memang di sana ada kejahatan lingkungan, kita mungkin bisa merefleksikan apakah yang terjadi di program food estate ini, yang juga di sana juga ada pembabatan hutan, pembabatan lahan, apakah termasuk kategori ecocide. Nah, ecocide ini istilah yang mengacu kepada genocide atau pemusnahan massal. Nah, dalam konteks genocide atau genosida adalah pemusnahan massal terhadap manusia. Ini seperti yang pernah terjadi di Jerman ketika masa kepemimpinan Hitler dengan partai Nazi Jermannya yang membunuh misalnya kaum Yahudi dan sebagainya. Kemudian ecocide ini mengacu kepada istilah dalam konteks lingkungan adalah pemusnahan habitat atau pemusnahan terhadap lingkungan hidup. Nah, apakah proyek food estate dari Presiden Jokowi yang disebut oleh Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, sebagai kejahatan lingkungan bisa kita kategorikan sebagai ecocide atau pemusnahan habitat atau lingkungan hidup? Nah, tentu perlu pencermatan lebih jauh, juga perlu bukti-bukti, perlu sebenarnya juga penelusuran apakah ada potensi pidana lingkungan dalam konteks program food estate atau ada kebijakan yang salah. Ketika ada kebijakan yang salah, tentu juga ada ruang dari masyarakat misalnya untuk melakukan gugatan class action misalnya ketika ada masyarakat di sana yang dirugikan dari program food estate ini. Tapi dari sisi cerita yang berbeda, dari perspektif kita melihat apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, manuver politik misalnya, jika isu food estate kejahatan lingkungan ini digunakan untuk menyerang Prabowo Subianto, sebenarnya ini juga bisa merugikan mereka, karena kan ini kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP. Nah, atas hal itu juga banyak komen atau pandangan yang mengatakan PDIP ini sebenarnya blunder dengan mengkritik program food estate-nya Jokowi dan dikatakan akan mempersulit peluang bakal calon presiden mereka, yakni Ganjar Pranowo. Nah, pandangan ini disampaikan oleh salah satu petinggi atau politisi PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, yang juga pegiat media sosial dan sebelumnya juga merupakan pendukung Jokowi. Ya, Ade Armando mengatakan semakin nggak ngerti dengan langkah PDIP yang kayak gini kan semakin mempersulit peluang Ganjar. Nah, itu dicuitkan oleh Ade Armando di Twitternya pada Jumat 18 Agustus 2023. Nah, ini menarik kalau kita cermati
isu ini apakah tadi untuk menyerang Prabowo Subianto sebagai lawan politik dari PDI Perjuangan atau memang mengkritik Jokowi sebenarnya. Dan ini juga ada yang menganggap PDIP ini sudah mulai rasa-rasa tanda kutip seperti oposisi begitu. Nah, ini apakah benar seperti itu? Tentu bisa kita lihat juga dari perspektif misalnya teori agenda setting, atau saya ambil contoh dari apa yang disampaikan oleh Hasto tadi. Mungkin saja PDIP punya agenda tertentu dengan memainkan isu publik, dengan membingkai pesan sedemikian rupa, dengan dua kata yang demikian seksi, yaitu kejahatan lingkungan. Dan ini memang bagian mungkin manuver dari PDIP untuk menyerang Prabowo, atau juga mungkin bagian menunjukkan sikap mereka terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, atau terhadap misalnya tanda kutip arah-arah Jokowi yang dianggap juga lebih banyak mengendorse Prabowo oleh berbagai kalangan atau pengamat ketimbang mengendorse Ganjar. Kita tidak tahu seperti apa sebenarnya, tapi yang muncul narasi di publik adalah seperti itu. Oke, sekian yang bisa kita analisa dari apa yang disampaikan tanda kutip seperti seolah-olah genderang perang ya yang ditabuh oleh PDI Perjuangan lewat pernyataan Hasto kepada Prabowo Subianto yang mengkritik program food estate yang dikatakan kejahatan lingkungan. Kita tunggu saja seperti apa perkembangan berikutnya, dan tentu kita berharap apapun program itu, apalagi food estate yang ditujuankan niatnya mulia untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia, semoga tercapai dan tidak sampai malah merusak atau mengorbankan lingkungan, apalagi menggunduli hutan-hutan di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Sekian dari channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Kita sambung dengan isu-isu dan hal-hal yang menarik lainnya. Sebelum itu, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live. Jangan lupa juga komen, like, dan share konten-konten di channel YouTube kami. Terima kasih. Salam pemilu damai.